Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabar hari ini? Baik. Semoga kalian sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu bersyukur. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Bagi yang nama-namanya disebut, kalian bisa mengacungkan tangan atau menjawab hadir ya. Salwa hadir tidak? Hadir. Aska, Hadir. Destu, Hadir. Adi, Hadir. Alim. Hadir. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Banyak ya contoh-contoh peristiwa dalam kehidupan. Nah, kebetulan hari ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak peristiwa dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat cerdas, bagaimanakah proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu PPKI, yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus tahun 1945. Diketuai Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta, PPKI menggantikan tugas BPUPKI yang sudah berakhir. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945. Sahabat cerdas, berikut ini peristiwa yang mengiringi proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, pembentukan kelengkapan pemerintahan. Kedua, pembentukan Komite Nasional Indonesia. Ketiga, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dan keempat, pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia.
Pembentukan kelengkapan pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang. Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting antara lain sebagai berikut. Mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Pada sidang PPKI hari kedua, tanggal 19 Agustus tahun 1945, menghasilkan keputusan sebagai berikut. Menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintah. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Pembentukan Komite Nasional Indonesia. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus tahun 1945, diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Perkembangan situasi negara makin membahayakan. Pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL Urip Sumoharjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan. Dengan maklumat pemerintah, pada tanggal 5 Oktober tahun 1945 terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 bahwa tugas Presiden dibantu oleh Komite Nasional. Di daerah-daerah, tugas gubernur atau kepala daerah juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum. Sahabat cerdas, peristiwa sebelum, saat, dan sesudah proklamasi juga melahirkan tokoh-tokoh yang sangat berjasa bagi bangsa dan negara. Selain tokoh Dwi Tunggal yakni Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, juga kita kenal Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret tahun 1897. Beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bersahaja. Ahmad Soebardjo memiliki jasa yang besar terhadap bangsa dan negara. Beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ahmad Soebardjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sahabat cerdas,
Bangsa Indonesia dibangun di atas keragaman dan perbedaan, ras, suku, golongan, agama, dan budaya yang hidup beriringan menjadikan Indonesia bangsa yang besar. Sebagai bangsa yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, kita harus bangga karena suku-suku yang ada mempunyai budaya yang beragam. Keragaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsurnya. Berikut ini unsur-unsur dari sebuah budaya. Pertama, religi atau kepercayaan. Kedua, mata pencaharian. Ketiga, teknologi dan peralatan. Keempat, kesenian. Kelima, pengetahuan. Keenam, sistem kemasyarakatan. Dan ketujuh, bahasa. Unsur budaya yang pertama adalah religi atau kepercayaan. Di Indonesia diakui ada 6 agama resmi, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. Unsur budaya yang kedua adalah mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya juga beragam. Sebagian penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya subur. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Ketiga, teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Keempat, kesenian. Kesenian dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. Pertama, kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, misalnya seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, seni pedalangan atau wayang, dan seni olahraga. Kedua, kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga, misalnya seni musik dan seni sastra. Setiap suku di Indonesia juga memiliki lagu daerah, alat musik, dan berbagai keseniannya sendiri-sendiri. Kelima, pengetahuan. Berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Misalnya pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman dan ramuan obat tradisional. Kemudian orang Dayak memiliki pengetahuan menentukan arah sehingga tidak tersesat di hutan belantara. Dan pengetahuan menentukan arah para pelaut tradisional, sehingga dapat mengarungi samudera dengan kapal pinisinya. 6. Sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Contoh sistem kekerabatan adalah sistem marga pada suku Batak dan sistem terah pada suku Jawa. 7. Bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri. Itulah yang dinamakan dialek. Namun kita sebagai bangsa Indonesia dapat berkomunikasi dengan seluruh suku di Indonesia dengan menggunakan bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sahabat cerdas, salah satu unsur budaya adalah kesenian. Tari adalah salah satu dari berbagai bentuk kesenian. Tari merupakan karya seni dengan gerak tubuh sebagai media utama. Berikut ini beberapa contoh tari dan asal daerahnya. Pertama, tari kipas dari Sulawesi Selatan, tari topeng kuncaran dari Jawa Barat, tari gong dari Kalimantan Timur, dan tari remong dari Jawa Timur.
Buka halaman 2, di situ ada bacaan tentang peristiwa dalam upaya pembentukan NKRI. Siapa yang ingin membaca? Ya, proses pembentukan NKRI. 1. Pembentukan kelengkapan pemerintahan pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Ir Soekarno dan Drs Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang. Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting antara lain sebagai berikut. A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi RI. B. Memilih presiden dan wakil presiden. Ir Soekarno sebagai presiden RI dan Drs Muhammad Hatta sebagai wakil presiden RI. C. Tugas presiden untuk sementara untuk waktu dibantu oleh Komite Nasional. PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan sebagai berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada keputusan antara lain sebagai berikut. A. Menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintah. B. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. 2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 2 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan pada keamanan rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuan sebagai penjamaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa hasil sidang PPKI yang pertama? Ada yang tahu? Jadi, sidang PPKI yaitu tanggal 18 Agustus 1945 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan sebagai mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden. Lalu, apakah tugas PPKI? Siapa yang tahu? Saya. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi, tugas utama PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Buka halaman 4. Di sana ada bacaan berjudul Ahmad Soebarjo. Ibu akan membacakan, kalian menyimak ya. Ahmad Soebarjo. Ahmad Soebarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1897. Beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bersahaja. Peran yang menonjol adalah ketika beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau juga menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika terjadi perbedaan pendapat.
Perbedaan itu muncul ketika akan menentukan waktu pembacaan proklamasi. Ahmad Swebarjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau diperintahkan oleh Insinyur Soekarno untuk mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta, terutama bagian pembukaannya, yaitu atas berkat rahmat Allah, maka rakyat Indonesia menyatakannya kemerdekaannya. Kalimat tersebut diminta untuk dijadikan kalimat pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat ini berasal dari kutipan alinea ketiga Piagam Jakarta. Sekarang Ibu akan memberikan waktu kalian 10 menit untuk membaca Ahmad Swebarjo. Ibu akan memberikan soal diskusi, kalian bisa mendiskusikan dengan teman sebangku kalian atau teman kelompok kalian. Kalian bisa membentuk kelompok, nanti kalian presentasikan hasilnya ya. Pertanyaan pertama, jelaskan peran dan perjuangan penting yang dilakukan oleh Ahmad Swebarjo. Selanjutnya materi unsur-unsur budaya. Ibu akan menampilkan video, kalian bisa menonton dan menyimak. Apa sih unsur-unsur budaya itu? Ibu akan kasih waktu 9 menit atau 10 menit untuk kalian menyimak atau menonton video tersebut. Adik, ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem pelatihan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan juga kesenian. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama bahasa. Nah, bahasa di sini merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Nah, teman-teman, dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa ini disebut antropologi linguistik. Bahasa ini menduduki porsi yang penting dalam kehidupan manusia, sehingga kemampuan setiap manusia dalam membangun tradisi budaya dan mewariskannya kepada generasi penerusnya itu sangat bergantung pada bahasa. Nah, bahasa, teman-teman bisa lihat di sini, bahasa ini ada 2 jenis, ada bahasa lisan, ada juga bahasa tulisan. Bahasa lisan ini diucapkan langsung, sementara bahasa tulisan bisa diwujudkan lewat teks dan juga karya tulis lainnya. Yang kedua, kita masuk pada sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan ini sangat luas batasannya karena mencangkup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Namun, yang menjadi kajian antropologi adalah bagaimana pengetahuan manusia itu digunakan untuk mempertahankan hidup. Nah, pengetahuan ini manusia dapat melalui pendidikan atau penyebaran informasi di masyarakat. Jadi bukan hanya kita dapat melalui pendidikan, tetapi dengan informasi-informasi yang kita temukan dalam masyarakat itu juga merupakan pengetahuan yang kita dapatkan setiap harinya. Nah, setiap kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dari rasa ingin tahu inilah yang mendorong timbulnya pengetahuan. Nah, pengetahuan juga dapat diperoleh melalui bisa pengamatan, observasi, logika berpikir kita, intuisi, dan sebagainya. Sehingga perkembangan pengetahuan yang logis, yang sistematis inilah yang melahirkan ilmu pengetahuan. Sehingga setiap kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan, baik itu tentang alam, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang binatang, tentang benda, bahkan tentang manusia dan yang ada di sekitarnya. Yang berikut mengenai organisasi sosial.
Nah, unsur budaya berupa organisasi sosial ini merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai macam kelompok sosial. Nah, setiap kelompok masyarakat ini diatur oleh adat istiadat dan juga aturan-aturan dalam lingkungannya. Sehingga manusia itu selalu disebut sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain dan saling berinteraksi dari hari ke hari, sehingga interaksi antar manusia ini menghasilkan cara-cara pengorganisasian sosial yang disepakati oleh anggota masyarakat. Jadi ada kesepakatan antara anggota-anggota dalam masyarakat. Sistem sosial ini meliputi sistem kekerabatan sampai organisasi sosial yang lebih luas seperti asosiasi, perkumpulan, dan akhirnya sampai pada negara. Yang berikut mengenai sistem peralatan hidup dan teknologi. Nah, manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidup, sehingga manusia akan selalu membuat benda-benda dan peralatan tersebut, baik itu dari yang paling sederhana maupun yang sampai yang modern. Diciptakan seperti ada alat-alat rumah tangga, produksi, transportasi, dan berbagai bentuk teknologi yang makin lama makin canggih. Yang berikut mengenai sistem mata pencaharian hidup. Nah, sistem mata pencaharian hidup ini, adik-adik, setiap manusia akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan. Karena setiap manusia punya kebutuhan, maka sistem mata pencaharian hidup pada masyarakat tradisional ini adalah berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam di ladang, menangkap ikan, bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi. Nah, kelima sistem mata pencaharian hidup pada masyarakat tradisional ini merupakan jenis mata pencaharian manusia yang paling tua dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat pada masa lampau, dan pada saat ini kita lihat banyak sekali masyarakat yang beralih ke mata pencaharian lain seperti ini: guru, pekerja kantoran, petani, buruh, dosen, pengusaha, dan seterusnya. Yang berikut sistem religi. Sistem religi ini bisa diartikan sebagai sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal suci dan tidak dapat dijangkau oleh akal dan pikiran. Nah, sistem religi ini meliputi sistem kepercayaan, sistem nilai, pandangan hidup, komunikasi keagamaan, dan juga upacara keagamaan. Dan yang terakhir adalah kesenian. Nah, kesenian adik-adik kita dapat artikan, atau kesenian ini dapat diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan atau estetika. Nah, munculnya dari mana? Munculnya dari sebuah permainan imajinasi dan kreatif, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi manusia. Nah, kesenian ini juga erat kaitannya dengan rasa yang dapat melahirkan hasil seni yang berbeda-beda. Makanya, kesenian ini memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap daerah. Kesenian sendiri dapat meliputi ada seni musik, ada seni tari, seni rupa, dan juga seni drama. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya sih apa saja yang telah kita pelajari pada kegiatan hari ini. Ayo, apa? Siapa yang ingin menjawab? Ya, jadi kita barusan itu belajar tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Banyak banget ya yang belum kita tahu pada masa-masa zaman dahulu.
Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.